dan PT Pembiayaan Digital Indonesia 102,3 miliar. Ini adalah ada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kesehatan, kelancaran, serta kemudahan dalam segala urusan apapun itu. Hari ini semangat kita di hari Jumat berkah ini. Mari kita bersama-sama berdoa semoga apapun permasalahan kita dilancarkan dan dimudahkan. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang selamat Galbay akhirnya menang dan akhirnya 97 pinjol ini kena hukuman. Nah, pinjol-pinjol apa saja itu, bagaimana dengan nasib orang yang Galbay di pinjol ini, kita akan bahas secara tuntas. Tapi sebelumnya saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang Galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman, saya mau informasikan dulu ya terkait buat kalian yang mau melakukan pinjaman di Tunaiku. Mungkin sebelumnya kalian sudah pernah mengalami ini, tapi bagi kalian yang belum pernah menjalankannya, sekarang kalau mau melakukan pinjaman di Tunaiku ternyata wajib tanda tangan perjanjian dan ketemu langsung dengan DC si pinjolnya. Berarti status kakak ini bilang, kakak mau tanya ini Tunaiku tanda tangan kontrak sama orang Tunaikunya aja kan, atau bakal datangin yang lain-lain. Nah, disebutkan tanda tangan kontrak fisiknya hari Selasa, terus perkiraan waktunya ditentukan dengan membawa KTP, buku tabungan NPWP, dan tanda pengenal kantor alias badge kantor kalau kalian sedang bekerja. Nah, itu kalau mau minjam di Tunaiku pada saat ini ya. Nah, itu dia teman-teman ya, jadi jangan kaget buat yang belum pernah melakukan pinjaman di Tunaiku. Nantinya kalau kalian mau melakukan pencairan, kalian akan diajak ketemuan di salah satu tempat, terus kalian akan tanda tangan kontrak dengan si DC-nya. Perlu diingat sekali, saran dari saya lebih baik tidak usah ngambil pinjol ataupun pinjaman di Tunaiku ini karena DC-nya juga seram, DC-nya banyak, bunganya nggak ngotak karena dia dari perbankan. Kemudian pinjol ini termasuk pinjol terparah. Kalau untuk neror nasabahnya tidak ada yang namanya pelunasan cepat, yang ada terus melakukan restrukturisasi. Nah, lebih baik nggak usah aja lah ya, daripada kalian pusing. Kalaupun memang ada pinjol yang kalian rawat, lebih baik rawatlah satu pinjol untuk jaga-jaga ke depannya. Tapi berdoalah semoga kalian tidak membutuhkan pinjol sampai kapanpun, gitu ya. Dan lagi teman-teman, ada seorang teman mengatakan, Mbak bener ya kalau kita Galbay di Kredit Pintar data kita akan dijual ke PIK. Nah, seperti ini pertanyaannya, Kredit Pintar katanya mau jual data kita ke PIK ya, benar nggak sih? Nah, jadi ini adalah akal-akalan DC teman-teman ya. Jadi saran dari saya, jangan pernah baca WA DC apapun, mau dijual ke PIK, mau dijual ke dark web, mau kejual ke luar negeri, mau dijual ke ini tuh, itu ibaratnya udah semua ancaman yang baku yang tidak pernah terbukti sampai hari ini. Jadi kalau emang tanpa sengaja kalian terbuka WA DC, abaikan saja, anggap aja yang lalu, hapus, kalau bisa blokir saja daripada bikin pusing, gitu ya. Ingat, ancaman DC akan terus datang setiap harinya, jadi jangan pernah dibaca. Dan lagi kita lanjut ke berita gembira pada hari ini teman-teman ya. Jadi kemarin KPPU sudah memastikan membacakan putusan yang sah yang diberlakukan untuk 97 pinjol yang ternyata terbukti bersalah bermain dengan bunga pinjol. Nah, bagi kalian yang pernah Galbay di sini ataupun sampai sekarang sedang Galbay, ingat jangan dibayarkan. Nah, berikut informasi yang sedang hype, yaitu KPPU denda 97 pinjol 755 miliar terbukti atur suku bunga. Disebutkan 97 pinjol terbukti melanggar aturan persaingan usaha terkait penetapan bunga dalam perkara nomor 5 tahun 2025. Putusan dibacakan dalam sidang kemarin tanggal 26 bulan 3 dan proses ini dari tahun 2023 hingga sekarang. Dalam putusannya, KPPU menetapkan 2 poin utama. Pertama, seluruh terlapor dinyatakan bersalah melanggar ketentuan hukum dalam persaingan usaha. Kedua, para pelapor dijatuhi sanksi administrasi berupa denda dengan total nilai mencapai 755 miliar. Potensi kerugiannya juga tidak main-main. Hingga pertengahan 2023 tercatat 1,38 juta nasabah dengan 125,51 juta akun peminjam terdaftar serta akumulasi pinjaman sebesar 829,18 triliun. Berarti sebanyak 1,38 juta orang yang sudah dibohongi oleh pinjol. Nah, kita bacakan beberapa pinjol-pinjol yang terkena denda dengan nilainya. Nah, di sini
berdasarkan nama perusahaannya ya. Nanti kalian tinggal cari aja lah di Google apa nama pinjolnya. Yang pertama PT Abadi Sejahtera Finansindo 2 miliar 100 juta, Adi Wisata 1 miliar, Akseleran 3,4 miliar, Aktivaku 1 miliar, Alami 3 miliar, Aman Cepat 1 miliar, Amarta 48 miliar, Pinjaman Amanah 1 miliar. Lanjut lagi Anugerah Digital 1 miliar, PT Arta Dana 22 miliar, PT Arta Permata Makmur 1 miliar, Astra 13 miliar, PT Berdaya Usaha Indonesia 3,6 miliar, PT Bursa Akselerasi 1 miliar, PT Cerita Teknologi 1 miliar, PT Cicil 1 miliar, PT Kreatif 1 miliar, PT Crowdy 1 miliar, PT Dana Bagus 1 miliar. Lanjut lagi dana kini 2,3 miliar, dana pinjaman 2,1 miliar, dana syariah 3,7 miliar, digital mikro 1,3 miliar, PT Duku 1 miliar, PT Duha 1 miliar, Eksa Kapital 1 miliar, Etis 1 miliar, Fidek 1 miliar, Finansial 1 miliar, Finansial Integrasi 1 miliar, Fintex Bina Bangsa 1 miliar, Fintegra Hamido 1 miliar, Fintech Digital 11,1 miliar, PT Gradana 1 miliar, PT Graha Dana Bersama 1 miliar, PT Harapan Fintech 2,8 miliar. Lanjut Idana 6,5 miliar, Iki Karunia 1 miliar, Inklusif 1 miliar, Indo Fintech 1 miliar, Indonesia Fintopia 49,1 miliar, ini isi cash ya. Indonesia Barat Sejahtera 1 miliar, Indosaku 2,6 miliar, Info Teknosiaga 10,6 miliar, Inovasi Terdepan 3 miliar. Inteknoraya 1 miliar, PT Julo 12,2 miliar. PT Kawan Cicil 1 miliar, Klik Cair 1 miliar, Komunal 2,4 miliar, PT Kreasi Anak Bangsa, ini Gojek GoPayLater ya 1 miliar, PT LII, PT Krediva 42,4 miliar, Kredit Pintar 93,6 miliar, Kredit Plus 1,6 miliar, Kredit Utama 25,6 miliar, PT Kreditku Teknologi Indonesia 2,3 miliar, Kuai Tech ini PT Pinjam Yuk ya 10,8 miliar, PT Lampung Berkah 1 miliar, PT Pindar Berbagi Bersama 13,9 miliar. PT Lentera Dana Nusantara ini SPLater 11,3 miliar, Link Aja 1 miliar, Lumbung Dana 1 miliar, PT Lunaria 9,2 miliar, PT Mapan Global Reksa 12,8 miliar, Mediator 1,6 miliar, PT Mekar 1 miliar, PT Mitra Usaha 2,6 miliar, PT Modal Rakyat Indonesia 2,3 miliar, Mulia Inovasi Digital 1 miliar, Oriente Mas Sejahtera 2 miliar, PT Pasar Dana Pinjaman 1 miliar, dan PT Pembiayaan Digital Indonesia 102,3 miliar. Ini adalah ada kami. 102,3 miliar ini adalah denda terbesar dari 97 pinjol yang dikenakan denda. PT Pendanaan Teknologi Nusa 6,6 miliar, PT Pinduit 1 miliar, PT Pinjaman Kemakmuran 1 miliar, PT Pintar Inovasi Digital 100,9 miliar. Ini adalah terbanyak kedua yaitu dari pinjol asetku, kemudian PT Piranti 1 miliar, Plus Ultra 1 miliar, Pondana 1 miliar, Progo Puncak 1 miliar, Kaswa 1 miliar, Rezeki Bersama 2,6 miliar, PT Ringan 1 miliar, PT Sahabat Mikro 1,3 miliar, Satu Stop 1,1 miliar, PT Sejahtera Kita 1 miliar. PT Simply Teknologi Indonesia 2,9 miliar, Smartech 4,8 miliar, Sol Mitra 1 miliar, Solid Fintech 1 miliar, PT Solusi Teknologi 1 miliar, Stanford 8,7 miliar, Teknologi Merlin 9,3 miliar, Toko Modal 1 miliar, 3D Fin 1 miliar, Trust Teknologi 1 miliar, dan terakhir Uangmi 23,5 miliar. Nah, inilah pinjol-pinjol yang terbukti didenda keseluruhan semuanya teman-teman ya. Nah, kalau kalian penasaran, kalian bisa searching di Google ya pinjol kalian, nama PT-nya apa, dan langsung terlihat berapa denda yang dibebankan pada perusahaan ini. Yang intinya saat ini sekarang pinjol sedang kalang kabut.
Nah, kalau ada yang bertanya kemana uang denda ini? Apakah kami korban ataupun nasabah yang dari tahun 2023 sudah membayarkan penipuan ini, uangnya akan kembali kepada kami? Jawabannya ternyata tidak, teman-teman, karena ternyata uangnya masuk kepada kas negara, yang mana penerimaan masuk ke dalam penerimaan negara bukan pajak, yang mana digunakan untuk Kementerian Keuangan dalam menunjang pembangunan dan pelayanan masyarakat. Ya udahlah, kita ikhlaskan saja ya. Dan mudah-mudahan yang masih galbay dari tahun 2023 sampai sekarang, hutang kalian sudah dihapus, bukukan atau dilunaskan. Nah itu dia teman-teman ya, alhamdulillah sekali. Jadi pelaporan ini berdasarkan dari 19 orang yang melaporkan pinjol yang bermain bunga kepada KPPU, dan akhirnya setelah 1 tahun bergulirnya semua persidangan, itu akhirnya diputuskanlah kemarin semua pinjol didenda hingga 755 miliar, yang mana awalnya itu 1,6 triliun, akhirnya turun ke 755 miliar. Ini lumayan sekali teman-teman ya. Jadi buat kalian yang kemarin sudah terlanjur bayar tengah mati segala macam, ya ikhlaskan sajalah ya. Karena apa? Ternyata kita semua dibohongin sama pinjol, yang mana pinjolnya bermain bunga dan mengambil keuntungan sebesar-besarnya. Dan bagi kalian yang masih galbay, bismillah, utang kalian sudah dilunaskan. Dan sekarang mereka sedang membatasi semua operasionalnya demi menjaga kestabilan ekonomi mereka. Jadi buat teman-teman semuanya, selamat. Ternyata galbay tidak ada buruknya. Ternyata galbay walaupun dihina ternyata menang juga. Dan ternyata sesulit apapun galbay tetap bisa kita jalani. Jadi buat kalian yang belum berani galbay, sebenarnya kalian rugi sendiri. Lebih baik kalian galbay, karena dengan kalian galbay pasti satu persatu utang kan akan lunas. Gitu teman-teman ya. Nah oke, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian. Semoga informasi ini menjadi mood booster, semangat baru, kuat mental lagi. Dan akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.